Halo YouTube, masih bersama saya Wirya Saputra di pondoktutorial.net. Nah, kali ini kita akan membahas tentang GSP. Tadi kita sudah membahas tentang ambil data dari form. Sekarang yang kita lakukan adalah saya ingin memberikan tutorial tentang tipe data pada GSP ini. Oke, kita langsung saja buka Dreamweaver Anda. Nah, di sini. Oke, kita bisa langsung ya, misalkan kita ingin membuat kita ingin coding sambil melihat hasilnya langsung. Kita bisa menggunakan live view. Oke, maka akan seperti ini. Misalnya kita masukkan jack 234. Tapi biasanya sering terjadi error atau tidak adanya respon karena ketika live view ini kita mengambil browser dari si Dreamweaver ini yang masih banyak kekurangannya. Oke, jadi tidak saya rekomendasikan. Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan belajar tipe data. Kita buat new file dulu. Kita klik kanan, lalu klik new, lalu buat GSP, kita create, kita ke code saja, kita klik save, kita tekan Ctrl S terlebih dahulu, lalu kita save dengan nama tipe data .jsp. Oke, tipe data.jsp. Ketika kita belajar tipe data.jsp, nah di sini saya akan memberikan misalkan saya berikan apa ya? Tipe data pertama adalah integer. Tipe data itu ada berbagai macam. Nanti saya akan berikan semuanya. Pertama kita integer terlebih dahulu. Oke, kita akan membahas integer. Untuk memulai integer atau untuk membuat tipe data integer cukup mudah. Caranya dengan seperti ini. Kita ketikkan sebelumnya kita buat scriptlet terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti ini. Kita buat saja in. Oke, integer. Dan sekarang kita buat nama variabelnya apa? Misalkan in angka. Oke. Angka sama dengan 3. Misalkan in angka sama dengan 3. Oke. Kemudian in apa ya? In tipe, misalkan in tipe sama dengan 1. Kita buat seperti ini. Oke, angka dan tipe. Kita bisa menggunakan tag ekspresi untuk menghasilkan jumlahnya. Misalkan kita buat di sini integer jumlah sama dengan angka plus tipe. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan ekspresi itu scripted sama dengan seperti ini. Kita bisa mengetikkan langsung di sini jumlah. Oke, kita save lalu kita cek review income. Nah, maka hasilnya adalah 4. Nah, seperti ini. 3 plus 1 adalah 4. Nah, Anda bisa juga mengubah string menjadi integer dengan menggunakan parse integer. Oke. Anda bisa menggunakan parse integer nanti akan saya bahas. Selanjutnya tipe data yang akan saya bahas adalah string. Oke, kita mulai string. Kita buat lagi di sini. Kita buat string, pastikan hurufnya huruf besar untuk S-nya, karena ini case sensitif. String misalkan nama, misalkan string nama sama dengan Wirya Saputra. Seperti ini. Jangan lupa tanda kutipnya. Seperti ini. Ketika kita buat nama di sini, kita ekspresikan sebuah nama, kita save lalu kita view di Chrome, maka akan terprint namanya. Oke. Selanjutnya adalah float. Float misalkan float desimal seperti ini. Float ini digunakan untuk angka-angka yang berbau koma. Oke. Misalkan 3,14
3.14, oke. Atau Anda bisa menggunakan 3.14 atau 30,54. Kita akan memprint desimal, oke. Kita save, lalu kita preview in Chrome. Oh, error. Kita sudah buat float. Mengapa bisa error? Kita coba cek. Di sini cannot convert from double to float. Nah, saya lupa memasukkan jika kita ingin float, maka di sini kita buat f tambahan. Oke, kita preview from, maka dia akan terkonvert menjadi float. Oke, untuk menampilkan angka koma. Oke, satu lagi adalah boolean. Boolean itu dia itu sifatnya true or false. Misalkan saya buat di sini, saya buat boolean. Oke, boolean. Misalkan tipe data booleannya, misalkan kita buat check, boolean check. Misalkan di sini saya buat true. Defaultnya saya buat true. Ketika saya ingin membuat di sini saya tidak ingin seperti ini. Saya ingin membuatnya seperti if. Kita menggunakan if, oke, kita buat if. Misalkan kita buat check, kita cek di sini, check sama dengan true. Kita out dot print, oke. Nah, out dot print di sini, out dot print misalkan boolean benar, oke, karena kita ceknya sama dengan true. Dan else, ketika selain dari true ini, maka false. Ketika false, maka kita out dot print boolean salah. Oke, kita save dan sekarang kita cek, kita preview in Chrome. Nah, boolean benar. Ketika kita rubah ini menjadi false, oke, kita preview in Firefox, maka boolean salah. Oke, itu boolean true or false. Satu lagi adalah integer, parse integer, oke. Kita buat parse integer, misalkan di sini tadi saya buat string, misalkan saya buat stringnya adalah 34. Nah, kita ingin menambahkan string dengan angka, misalkan kita ingin menambahkan nama ini dengan angka, oke. Nama ini adalah string, jadi tidak akan bisa ditambah oleh angka, kecuali kita mengubahnya dengan parse integer. Oke, di sini akan saya komen kodenya. Akan saya berikan komen. Sebentar. Nah, ini dia. Apply comment. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya akan buat saya akan membuat parse integer di sini. Oke. Caranya misalkan di sini saya buat integer di sini nama, misalkan a nama, artinya adalah angka nama, misalkan integer angka nama. Nah, di sini saya buat misalkan integer, oke, integer, jangan sampai salah karena ini case sensitif. Integer parse, oke, n, seperti ini. Lalu kemudian di sini Anda masukkan nama, oke, nama seperti ini, oke. Kita save. Jadi ketika kita tambahkan di sini out dot print, ketika kita masukkan
kita buat tag deklarasi terlebih dahulu agar bisa dipanggil. Ketika kita buat angka plus A nama, maka dia akan menghasilkan 37. Print angka plus A nama. Oke, kita coba save. Lalu kita view. Nah, maka dia akan menghasilkan 37. Ketika saya hanya menambahkan nama di sini, nama, maka yang terjadi adalah kita bisa lihat 334. Karena di sini adalah 34 di sini tercetak sebagai string, bukan sebagai integer. Oleh sebab itu kita menggunakan integer untuk parse integer untuk mengubah dari string ini menjadi integer. Oke. Nah, untuk tipe data hanya sekian. Saya harap Anda bisa mengerti. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang mungkin akan kita bahas tentang database. Kita akan membuat login. Oke. Tapi sepertinya kita akan membahas tentang koneksi ke database terlebih dahulu. Oke. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Saya Wirya Saputra undur diri. Selamat mempelajari JSP ini.